لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar tentang fikih umrah dan fikih haji sebagai persiapan bagi kita yang ingin berhaji, dan semoga persiapan bagi yang ikhwan dan akhwat yang suatu saat insyaallah bisa haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin tahu yang punya buku angkat tangan. Yang punya buku ya. Yang sudah download aplikasi angkat tangan. Lengkap ya. Yang belum download silakan download ya, bekal haji. Ya, gratis kalau download. Kalau buku bayar ke panitia. Ya, untuk ganti ongkos cetak aja. Kita sebelum membicarakan tentang fikih haji, kita masuk pada persiapan haji. Bagi yang punya aplikasi silakan pencet persiapan haji ya. Persiapan haji ya. Kita buka dengan situ ada banyak poin, ada keutamaan haji, majelis tamu-tamu Allah dan seterusnya. Saya akan ringkaskan saja. Antum bisa lihat di di daftar isi ya. Daftar isi kita mulai dari keutamaan haji ya. Tentunya keutamaan haji kalau kita lihat dalil-dalilnya, ternyata keutamaan haji itu bukan hanya berkaitan tentang keutamaan ukhrawi, tetapi dia juga berkaitan dengan keutamaan duniawi. Ya. Ada keutamaan ukhrawi, ada keutamaan duniawi. Adapun keutamaan ukhrawi berkaitan akhirat, maka banyak ya. Seperti dalam hadis-hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah satu dengan umrah yang lain, maka penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada yang balasan setimpal baginya kecuali surga. Ya. Ya, kemudian juga diampuni dosa-dosa, kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian dia walam yarfuth, tidak melakukan rafas. Rafas itu adalah jima atau hal-hal yang mengantarkan kepada jima seperti bermesraan, mencumbu, merayu. Tatkala seorang pakai ihram tidak boleh dia begitu-begitu ya. Ya, kemudian walam yafsuk, dan dia tidak bermaksiat kepada Allah, raja'a min dzunubihi kayaumin waladatu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru lahir dari perut ibunya. Sebagaimana baru lahir dari perut ibunya. Dan para ulama berselisih tentang apa maksud dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana baru lahir dari perut ibunya. Silakan kalau di buku halaman 8, silakan buka halaman 8, halaman 9. Ya. Kalau di aplikasi ya bisa lihat di persiapan haji, keutamaan haji. Di poin kelima ya, poin kelima yaitu halaman 13 dari 25. Atau poin ke-6 di aplikasi. Nah di sini Nabi mengatakan barang siapa yang berhaji dan hajinya mabrur, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya yang dihapuskan cuma dosa-dosa kecil. Cuma dosa-dosa kecil. Namun sebagian ulama minoritas ya mengatakan yang dihapuskan bukan cuma dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar.
Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dan juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Lihat di situ saya nukilkan halaman 9, ya. Halaman 9, annahu yadhharu bi akhirih, atau di aplikasi halaman 15 dari, ya. Annahu yadhhar bi akhirih fa in raja'a khairan mimma kana urifa annahu mabrur. Apa itu haji mabrur? Kata Ibnu Hajar, haji mabrur itu ketahuan selesai haji. Kalau ternyata dia pulang haji lebih baik daripada sebelum haji, maka hajinya mabrur. Ya, berarti kalau dia pulang haji ternyata sama saja tidak berubah, atau ternyata semakin sombong, semakin angkuh, berarti hajinya tidak haji mabrur. Dan apa pahalanya? Kata Ibnu Hajar, wa dhahiruhu ghufranus shaghairi wal kabairi wat tabiat. Artinya haji yang mabrur itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, dan tabiat. Tabiat itu dampak dari dosa-dosa tersebut. Ya, di dunia, di akhirat semuanya terhapuskan. Dosa kecil, dosa besar, dan tabiat, dan dampak dari dosa-dosa besar tersebut. Karena sebagian dosa besar ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Maksudnya di akhirat semuanya dihapuskan. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini dalil bahwasanya haji adalah ibadah yang agung. Karena kalau haji Anda mabrur, maka dosa-dosa Anda semuanya terhapuskan. Seakan-akan kita membuka lembaran baru, putih bersih. Tidak ada satu titik dosa pun, tidak ada satu tetes noda kemaksiatan yang ada pada catatan amal kita. Dan itu perkara yang kita rindukan semuanya. Yang ada cuma catatan kebaikan. Yang ada cuma catatan apa? Kebaikan. Dosa tidak ada sama sekali. Sekarang, kalau ada orang lahir dari perut ibunya, apakah dia bawa dosa? Tidak ada. Ya, kecuali orang-orang Nasara mengatakan seorang anak lahir dari perut ibunya masih bawa dosa turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dosa warisan. Adapun Islam tidak. Seorang kalau lahir dari perut ibunya, tidak ada satu dosa pun yang dia bawa. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya kalau seorang hajinya haji mabrur, maka dosa kecilnya dihapuskan, dosa besarnya dihapuskan, dan seluruh tabiat, dampak-dampak negatif yang timbul gara-gara dosa tersebut di akhirat kelak semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan pendapat jumhur? Jumhur ulama berpendapat yang dihapuskan cuma dosa-dosa kecil. Jawabannya sudah. Kalau begitu, kalau kita ikut pendapat jumhur, antum tinggal bertobat aja dari dosa besar baru hajian, paham? Jadi tetap aja terhapus semuanya. Paham tidak? Kemudian, ya, di antara keutamaan haji, haji adalah dianggap jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita, ya. Haji dianggap jihad oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita. Ya, lihat halaman 7, ya. Kalau di aplikasi, ya, halaman 10 di bagian persiapan haji tadi, di keutamaan haji. Haji merupakan jihad bagi kaum wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, narul jihad afdhalul amal. Afala nujahid?" Ya Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang terbaik. Apa kami tidak berjihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, kalian wanita tidak boleh jihad, tidak usah jihad. Lakunna afdhalul jihad hajjun mabrur." Bagi kalian jihad yang terbaik adalah haji mabrur. Bagi kalian jihad yang terbaik yaitu apa? Haji mabrur. Ini dalil bahwasanya haji jihad terbaik bagi wanita itu haji mabrur. Oleh karenanya seorang wanita yang berhaji sungguh-sungguh dia berusaha agar meraih haji mabrur karena itu adalah jihad yang terbaik baginya. Itulah jihad yang terbaik baginya. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, alan nisa jihad?" Ya Rasulullah, apakah wanita wajib jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, wanita wajib jihad. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Ada jihad tapi tidak perlu peperangan. Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah adalah jihad mereka. Oleh karenanya, ingat kepada ibu-ibu, jihad terbaik bagi wanita adalah apa? Haji mabrur. Maka dia harus persiapan agar dia bisa meraih haji mabrur. Antum bisa baca sendiri nanti di situ, baik di buku maupun di aplikasi, ya. Bahwasanya keutamaan haji sangatlah banyak. Ini berkaitan dengan akhirat, ya.
bahwasanya orang yang berhaji diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan dalam surga yang tinggi. Kemudian ternyata Allah juga memberikan keistimewaan dunia. Keistimewaan dunia. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Lihat halaman 4. Lihat halaman 4 atau keutamaan kedua. Keutamaan haji yang kedua, ya. Yang ketiga yaitu haji menghilangkan dosa dan kemiskinan. Halaman 4 kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun ilal jannah. Kata Nabi, tunaikanlah haji dan umrah silih berganti. Jadi kalau sudah umrah haji, sudah haji umrah, sudah umrah haji. Ini yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena haji dan umrah ini akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat besi dan juga kotoran emas dan juga kotoran perak yang mencampurinya, maka dibersihkan dengan alat tersebut. Ini dalil bahwasanya ternyata bukan cuma ganjaran akhirat yang Allah berikan kepada orang haji dan umrah, bahkan ganjaran duniawi. Maka seorang jika ingin dia dibebaskan dari kefakiran, ekonominya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia haji dan umrah. Haji dan umrah. Dia keluarkan uang, maka Allah akan ganti. Dia keluarkan uang karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia bersedekah, sebagaimana dia berkorban, dia keluarkan uang karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia mengeluarkan biaya, kemudian dia pergi dengan meninggalkan pekerjaannya, libur sementara, meninggalkan keluarganya untuk umrah, untuk haji, untuk bisa tawaf di Ka'bah, untuk bisa bermunajat di padang Arafah. Semuanya ini Allah akan ganti, bukan cuma akhirat, dunia pun Allah kasih. Maka tidak benar pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang mengulang-ulang umrah, mengulang-ulang haji seperti haji syaitan atau umrah syaitan. Ya, apalagi kalau riya. Kalau riya memang dari awal sudah syaitan, enggak usah diulangi pun sudah jadi syaitan. Apalagi kalau kesetanannya diulang-ulangi. Orang kalau umrah sejak awal sudah riya, haji sudah riya, berarti dia sudah kesetanan. Apalagi kalau dia ulang-ulang ternyata riya terus, ya tambah besar setannya. Tapi pembicaraan kita bukan orang yang umrahnya riya, bukan orang yang hajinya riya, tapi dia haji tulus karena Allah, umrah tulus karena Allah. Apakah dianjurkan dia untuk mengulang-ulang? Kalau dia mampu, berkesempatan, silakan ulang-ulang. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka berumrah berulang-ulang, mereka berhaji berulang-ulang. Nabi seumur hidupnya setelah menjadi nabi, beliau umrah 4 kali. Ya berulang-ulang berarti. Beliau cuma haji sekali karena itulah kesempatan yang beliau dapatkan yang dikenal Hajjatul Wada, haji perpisahan. Setelah itu beliau meninggal dunia. Namun para sahabat yang diberikan umur panjang, mereka haji terus berulang-ulang, mengulang-ulangi haji mereka. Ustaz, apakah tidak lebih baik uangnya diberikan kepada fakir miskin? Kita bilang lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau seorang ternyata dia punya uang berlebihan, dia sudah bantu keluarganya, dia sudah bantu kerabatnya, dia sudah bantu tetangganya, dia juga sudah sumbang kepada korban bencana alam, dia juga sudah sumbang masjid. Ternyata masih punya uang, kenapa kita larang dia haji dan umrah? Dia rindu ingin meningkatkan imannya, ingin melihat Ka'bah, ingin beribadah di Ka'bah, ingin mendengarkan lantunan bacaan imam-imam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ya, ingin bermunajat di padang Arafah. Ya, apa masalahnya? Kenapa ente larang? Karena sebagian orang membuat isu seperti itu, seakan-akan mengulang-ulang haji, mengulang umrah itu enggak boleh. Sementara orang pergi sana sini ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, ke Papua, jalan-jalan ngabisin duit enggak ada masalah. Orang umrah emang enggak boleh. Ya, kecuali kalau dia umrah, dia haji ternyata ibunya terlantar, kakaknya terlantar, tetangganya terlantar, ya itu kita bilang ente salah, itu salah dalam skala prioritas. Tapi kalau dia sudah bisa menjalankan semuanya, enggak ada salahnya. Lagi pula sekarang orang mau ulang-ulang haji enggak gampang ya. Enggak gampang sekarang. Antum daftar sekarang tunggu berapa tahun? Berapa? 18. Sebentar 18 tahun. Bisa jadi pas datang antum sudah mati. Sebagian saya ketemu haji kemarin, ketemu dengan rombongan Malaysia. Saya tanya, berapa di Malaysia ngantrian? Saya lupa, dia bilang 50 tahun atau 60 tahun. Subhanallah, 40 tahun, sekitar gitu. Puluhan tahun ternyata orang Malaysia. Karena semuanya mungkin bisa daftar. Sementara kuota mereka cuma apa? Sedikit.
Dan itu sangat mungkin mereka daftar, nama mereka keluar, mereka sudah di alam barzakh. Itu sangat mungkin. Nah, makanya kalau daftar sebelum lahir, daftar. Daftar. Biar pas begitu nama keluar sudah umur 40, sudah lumayan Masya Allah lagi semangat-semangatnya. Kalau daftar umur 40, keluar 40 tahun lagi 80. Gimana menikmati haji ya? Ada orang-orang ini kepanasan dan macam-macam. Jadi mau saya sekarang pun kondisinya orang mengulang-ulang haji pun agak susah saking padatnya. Kita di Madinah saja tidak boleh haji kecuali 5 tahun sekali. Kalau sebelum 5 tahun nggak mungkin keluar surat izin, nggak mungkin. Ya kecuali sebagian teman-teman yang punya tugas tiap tahun harus nerjemahkan ceramah, maka kita dikasih izin untuk haji tiap tahun. Atau seorang yang ingin menemani istrinya, dia sudah hajian, terus dia ingin menemani istrinya sebagai mahram juga diperbolehkan berulang-ulang. Tahun ini menemani ibunya, tahun depan menemani kakaknya, tahun depan menemani adik perempuannya, tahun depan menemani bibinya, itu enggak masalah. Tapi penduduk Madinah saja, orang Arab Saudi aja tidak boleh haji kecuali 5 tahun sekali. Maksud saya, hukum tetap berlaku, mengulang-ulang haji dianjurkan jika memungkinkan. Jika memungkinkan dan memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena haji dan umrah menghilangkan kefakiran. Jadi kalau Anda ingin selamat dari kefakiran, Anda bisa mengulangi haji. Kalau enggak mungkin mengulangi haji, mengulangi umrah enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Dan umrah, Masya Allah, rame terus ya. Rame terus. Taib, kita lanjutkan ya. Adapun sisa yang lainnya antum bisa baca tentang keutamaan haji sangat banyak. Coba di aplikasi ada jamaah haji tamu Allah. Di persiapan haji kemudian ada gambar tombol jamaah haji adalah tamu Allah. Kalau di sini halaman berapa? Halaman 15. Jamaah haji tamu Allah. Di antara hal yang menunjukkan jamaah haji adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia, yaitu mereka adalah tamu-tamu Allah. Bagaimana ceritanya mereka adalah tamu-tamu Allah? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Nabi Ibrahim pun datang ke Mekah di tempat orang yang sangat sepi. Kemudian Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail membangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memberi pengumuman, mengumandangkan pengumuman agar orang-orang berhaji mendatangi rumah yang sudah dia bangun. Kata Allah, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Kata Allah, berilah pengumuman kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki dan juga naik kendaraan. Mereka akan datang dari segala penjuru. Ya. Maka Nabi Ibrahim waktu itu berteriak, ya. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, kaifa uballighun nasa wa sauti la yanfudhuhum?" Ya Allah, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada manusia sementara suaraku tidak sampai? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nadi wa alainal balag." Teriakkan saja, beri pengumuman saja, kami akan menyampaikan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh." Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabb kalian telah membangun rumahnya, maka datangilah rumah tersebut. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim berteriak, maka setiap orang yang ditakdirkan untuk berhaji, maka telah masuk panggilan Nabi Ibrahim ke dalam hatinya. Ya, yang berhaji atau yang berumrah, maka akan datang kepada Baitullah, ya, datang ke Baitullah. Makanya antum bersyukur kalau antum digerakkan hati oleh Allah untuk berhaji. Banyak orang ingin berhaji, mereka tidak bisa berhaji. Pertama, mereka tidak punya duit. Sehingga mereka tidak bisa daftar haji. Yang kedua, sebagian mereka mau berhaji punya duit, tapi kesehatan sudah tidak memungkinkan. Sakit dan yang lainnya. Yang ketiga, banyak orang dikasih uang, dikasih kesehatan, tidak mau haji-haji. Kamu kok belum haji? Nantilah umur 65 ya. Ya. Nantilah, sekarang masih belum. Habis haji saya mau takwa kepada Allah. Kalau sekarang belum, masih banyak kegiatan. Banyak orang seperti itu, tapi alhamdulillah kalau antum digerakkan hatinya, kemudian mengumpulkan uang, kemudian mendaftar, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti panggilan Nabi Ibrahim masuk ke dalam hati antum. Maka jika jemaah haji datang atau jemaah umrah datang, maka mereka disebut dengan tamu-tamu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah
da'ahum fa'ajabuh, sa'aluh fa'atahum. Sungguhnya para jamaah haji, para jamaah adalah tamu-tamu Allah. Wafdu itu artinya utusan yang disambut dengan penuh kemuliaan. Allah undang mereka dan mereka pun datang. Mereka mohon kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Makanya syiar mereka adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Itulah labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya secara bahasa, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Ya. Itu maksudnya labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Makanya dianjurkan seorang tatkala haji dan umrah mengeraskan suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, menunjukkan semangat dia untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka diberi predikat sebagai tamu-tamu Allah. Bukan tamu presiden, bukan tamu raja, tapi siapa? Tamunya siapa? Allah. Apalagi yang lebih mulia daripada ini? Maka orang yang haji dan umrah tinggal dia beradab dengan adab tamu, niscaya sang pemilik rumah, tuan rumah akan memberi jamuan hidangan lebih daripada yang dia inginkan. Ya, tinggal bagaimana dia beradab menjadi adab seorang tamu, ya. Jangan pergi sampai di Mekah bikin masalah, jangan bermaksiat di rumah orang, ya. Jangan bikin ribut di sana. Sabar, ada adab-adabnya, adab-adab tamu yang disampaikan oleh Nabi SAW yang harus dijalani agar dia diberi jamuan oleh Allah dengan jamuan yang terbaik. Kemudian di antara hal yang perlu dipersiapkan sebelum haji adalah bersabar. Silakan lihat halaman 21. Ya, situ bersabarlah. Ya. Di persiapan haji bersabarlah, besarnya pahala sesuai dengan tingkat keletihan. Ya. Di aplikasi juga ada. Jadi namanya haji pasti ada susahnya, enggak mungkin enggak susah. Antum mau naik travel super plus tetap aja susah, ya. Apalagi yang hanya plus. Apalagi yang hanya reguler. Yang super plus aja pasti ada apa? Susahnya. Ya, enggak mungkin enggak ada susah. Namanya haji pasti ada susahnya. Paling tidak minimal sekarang di Saudi musim panas. Berapa derajat hari ini? Hah? Berapa? 43. 43. Lumayan. Di Mekah berapa? Lumayan, 40 ke atas itu lumayan, ya. Ya. Kalau telur dibiarkan lama-lama bisa matang. Lumayan, ya. Saya tahun lalu dalam mobil, pas masuk mobil, lihat derajat 46, Masya Allah, di Madinah. Ya. Jadi, paling tidak itu sudah membuat susah, ya. Pasti ada kesulitan. Kalau musim dingin pun sama, kedinginan, itu pun susah. Saya waktu beberapa tahun yang silam, ada orang mau ketemu saya, Ustaz Firanda mau ketemu. Pas ketemu di depan Masjid Nabawi, kedinginan, tutupan semua kayak ninja. Ustaz, ini siapa ini kedinginan? Sama. Biasanya di Papua kepanasan, sampai di Madinah apa? Kedinginan. Ya. Jadi namanya haji tidak ada yang tidak susah. Semuanya apa? Susah. Namun seorang tatkala berhaji, dia sudah harus siapkan dirinya untuk bersabar. Karena Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ajruki ala qadri nasabik. Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan keletihanmu. Dalam riwayat yang lain, ala qadri nafaqatik wa nasabik au nasabik. Sungguhnya pahalamu sesuai berdasarkan nafkah yang kau keluarkan dan juga keletihan yang kau rasakan. Ya. Jadi sabar. Tidak ada yang bisa menghindar daripada kesulitan tatkala melaksanakan ibadah haji. Ya. Dalam tawaf, dalam kesempitan luar biasa. Kemudian keringatan, samping kita dengan berbagai macam orang, ya. Kemudian ya macam-macam lah. Ya. Ini yang plus juga begitu, ya. Apalagi yang reguler, ya. Ya, apalagi teman-teman yang hajian jalan kaki. Ya, jalan kaki dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi dulu waktu saya sempat haji jalan kaki, terkadang kita lihat seakan-akan berat. Tapi kalau kita sudah jalani, insya Allah enggak. Kenapa? Kita lihat ada orang yang pincang jalan kaki juga. Ya.
Ada orang yang cacat jalan dengan tangannya. Ada orang sudah tua-tua, nenek-nenek, kakek-kakek, subhanallah. Jadi lihat seperti itu kita kayaknya enggak malu kalau kita kemudian pingsan di situ. Ini yang tua aja ada jalan, masa kita pingsan di situ? Enggak keren lah. Jadi dengan melihat situasi kanan kiri semua orang kita jadi apa? Semangat. Ya. Oleh karenanya yang penting kita bisa ke sana aja, alhamdulillah. Berdoa kepada Allah. Yang penting sampai sana sabar. Jangan suka marah-marah, jangan suka ngomel-ngomel. Ingat, semakin kita letih, kita enggak cari susah. Kita juga enggak pingin lokasi Mina jauh-jauh, tapi ya terkadang harus jauh. Kalau kebetulan travel plus, ya dekat, enggak sampai 1 kilo, enggak sampai 500 meter, apalagi yang tenda 111, paling cuma 200 meter, apa dekat sudah sampai tempat lokasi jamarat. Sebagian jamaah haji, dari jamarat lewat terowongan pertama, jalan lagi, lewat terowongan kedua, paling tidak sudah 3 kilo, bolak-balik 6 kilo. Ada yang di daerah Musdalifah, 7 kiloan, bayangkan. Dia mau lempar jamarat, pulang pergi sudah jalan 14 kilo. Lumayan atau tidak? Lumayan itu. Ya, untuk sehat, untuk diet lumayan. Jadi namanya letih itu pasti ada. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya dengan kemudahan. Dulu waktu kita hajian saya hajian tahun 2001 pertama kali ke sana hajian. Masya Allah, cuma 2 lantai dasar, lantai 1 lempar jamarat. Ya. Kemudian orang berdesak-desakan karena cuma 2 orang haji banyak. Begitu kita mau jamarat sudah sampai itu macet nggak bisa jalan saking banyaknya orang. Terus terik matahari. Sampai saya dengar ada orang teriak samping saya, "Setannya mana? Setannya mana?" Waduh, dia sampai emosi, kita juga mengerikan dan banyak yang meninggal dunia. Banyak meninggal dunia. Dulu ada tahun berapa saya lupa 2003 atau berapa sebagian jemaah haji Indonesia meninggal puluhan. Kenapa? Mereka waktu lempar jamarat supaya tidak pisah mereka saling ikat tangan mereka. Begitu satu jatuh semuanya apa? Jatuh, meninggal dunia. Terkadang kita mau ngelempar tahu-tahu ada bor hitam dari belakang masuk. Ternyata pasukan orang Afrika. Bongkar semuanya orang. Masuk tengah-tengah. Kebongkar orang. Kebongkar tuh kadang keinjak, kadang anu. Saya bilang sama teman-teman saya orang Afrika, kenapa jemaah haji ente begitu? Kata dia, Firanda susah. Terkadang mereka bangga di tanah air. Kita ngeborin orang semua. Ini yang bisa kecil-kecil gini kena orang besar-besar, keok, jatuh. Dan itu banyak meninggal seperti itu. Ya. Pokoknya, tapi dulu, sekarang alhamdulillah sudah 5 tingkat. Alhamdulillah mudah. Saya pernah lempar jamarat, tahu-tahu saya lihat mayat banyak bergelimpangan. Tahun berapa saya lupa, 2005, 2003 ya. Mayat banyak sekali. Kenapa? Karena saking ramenya. Ya, saking berdesak-desakannya. Apalagi terkadang mungkin ada kepala negara mau ngelempar, ya akhirnya kan semakin diambil space sehingga orang semakin apa? Terdesak. Tamu negara misalnya. Intinya harus sabar. Yang berikutnya ikhlas. Jangan lupa untuk ikhlas. Percuma kalau antum hajian antum tidak ikhlas. Lihat ya. Di aplikasi ikhlas dalam haji. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk riya dan pamer. Makanya Nabi SAW ya, waktu berhaji beliau berkata, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya'nya, tidak ada sum'ahnya. Nabi mengatakan demikian. Dan Nabi tidak mengucapkan ini pada ibadah yang lainnya. Nabi tidak pernah berkata, ya Allah saya sholat, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Nabi enggak pernah mengatakan demikian. Nabi tidak pernah mengatakan, ya Allah saya berkorban, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Yang Nabi ucapkan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah tatkala haji. Ini dalil bahwasanya haji itu rawan untuk apa? Untuk riya. Ya. Betapa banyak orang tatkala haji, pulang dia bangga ya. Dia bangga, kemudian dia terkadang pakai songkok khusus, pakai baju khusus. Ya, kemudian ada gelar haji fulan. Kalau namanya tidak dipanggil Pak Haji, ya dia marah ya. Ente enggak tahu sudah habis berapa saya duit ini haji. Kadang undangannya tidak ditulis H. Ente enggak tahu saya haji sudah berapa kali. Ente tidak tulis H di depannya. Ente tidak menghargai saya. Ada seperti itu terkadang sebagian manusia. Ya. Itu rawan untuk riya. Sebagian orang ditanya, kamu sudah haji berapa kali? Bukan gini, kamu sudah haji belum? Sudah 5 kali ya.
Saya tanya, kamu sudah haji belum? Jawabannya iya atau belum, itu aja. Dia bilang, iya 5 kali. Saya tidak tanya 5 kalinya. Kenapa ini tambah 5 kali? Pertanyaannya jelas. Orang cerdas itu jawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya jelas, kamu sudah haji atau belum? Jawabannya, sudah 5 kali. Masya Allah. Ini jawaban 5 ini repot ini. Sama, kamu sudah nikah belum? Sudah, 4 istri saya. Saya tidak tanya istri ente berapa, saya tanya sudah nikah atau belum, status jomblo atau tidak. Sudah 4 istri saya. Jadi rawan orang berhaji itu tuh apa? Untuk riya. Makanya kurangi untuk selfie-selfie di sana. Ngapain selfie-selfie di sana? Antum bolehlah sama istri mungkin untuk selfie sebagai kenang-kenangan. Tapi jangan sedikit-sedikit update status. Jangan sedikit update apa? Status ya. Lagi di Mina update status, lagi di Arafah update status, lagi di Muzdalifah update status. Selalu ngapain gitu? Nanti akhirnya update status masukkan Facebook, mulai lihat komentar, ngabisin waktu. Belum tentu ente ikhlas, bisa jadi ente riya. Sebagian orang nekat foto dekat Hajar Aswad, setengah mati. Tapi tidak apa-apa, ini perjuangan. Setengah mati. Terus masukkan di Facebook, ternyata masukkan Facebook, sinyal nggak ada, setengah mati. Berat. Ulang lagi. Alhamdulillah ternyata berhasil di-upload. Nggak ada yang komentar, sedih. Jadi ya ngapain kita ngeluarin duit banyak-banyak. Antum bayangkan, haji ini perjuangan tidak? Perjuangan. Ya kalau antum menjadi anak ya nggak terlalu perjuangan, tiap tahun haji alhamdulillah, gratis alhamdulillah. Tapi ente mau hajian, siapa yang mau kasih gratis? Kumpulin duit banyak, perjuangan. Orang yang berkumpul sampai ngumpulin duit puluhan tahun. Ada yang jual tanah, ada yang jual rumah, dan itu benar seperti itu. Jual tanah, jual rumah, ada yang ngutang bahkan. Mau hajian apa? Ngutang. Bayarnya wallahu alam nanti bagaimana. Tapi perjuangan. Belum meninggalkan keluarga 40 hari. Kalau travel plus 20 hari sekian. Pekerjaan libur dulu. Konsen untuk beribadah kepada Allah. Sampai di sana ternyata Anda cuma riya saja. Untuk pamer-pamer saja. Hilang semuanya. Rugi. Rugi, enggak ada pahala. Dosa-dosa tidak terampuni. Bahkan pulang bisa tambah dosa, semakin sombong, semakin angkuh. Itu jadi problem. Jadi seorang berusaha untuk ikhlas. Jangan dia foto-foto kecuali kalau ada keperluan. Kalau enggak usah. Enggak usah. Ya. Karena rawan untuk apa? Rawan untuk pamer. Rawan untuk apa? Riya. Ya. Ya, sebagian orang kalau melakukan satu ibadah, pingin satu dunia tahu dia melakukan itu. Ya. Ya, dia pingin satu dunia. Kalau bisa satu dunia tahu, dia kasih tahu. Cuma enggak bisa ya. Karena teman dia cuma sedikit ya. Saya pernah lihat sendiri langsung ada orang foto di Masjid Nabawi, mungkin mahasiswa, dia bergaya baca buku. Foto. Guys, keren. Itu mungkin jomblo supaya ada akhwat yang tertarik. Tapi itu terjadi. Ini kalau begini aja orang gaya, apalagi yang lainnya. Di Padang Arafah kemudian, ya Allah. Situnya Jabal Rahmah di sini, masya Allah, keren. Tatkala matahari mau terbenam, masya Allah, keren. Ini kalau ikhlas karena Allah luar biasa. Ya, tapi kalau enggak ikhlas, foto, kemudian pajang di ruang tamu, aduh, hancur-hancuran sudah. Hancur-hancuran. Jadi sangat penting seorang berusaha untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ingatkan adalah meladani Rasulullah SAW dalam berhaji. Persiapan, lihat halaman 26. Meladani Rasulullah SAW. Ya. Taib. Jadi haji berusaha untuk ikut sunnah Nabi SAW. Makanya kita berkumpul di sini untuk kita pelajari bagaimana fikih haji agar kita bisa beribadah dengan baik. Ya. Taib. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih haji. Waktu kita semua sebentar ya. Yang sisanya antum baca baik di aplikasi maupun dalam buku. Kalau di aplikasi antum buka di fikih haji. Kalau antum buka fikih haji, antum akan lihat ada haji tamattu, haji ifrat, haji qiran. Apa bedanya haji tamattu, haji ifrat, haji qiran? Ya, di aplikasi antum bisa lihat. Kalau di halaman buku saya enggak tahu halaman berapa. Jadi haji namanya haji ifrat.
ifrad. Ada namanya haji kiran. Satu halaman berapa? 169. Dia di buku halaman 169. Haji kiran. Itu namanya haji tamattu. Haji ifrad adalah haji tok, hanya melakukan haji saja. Haji kiran maknanya adalah umrah plus haji. Ya, umrah plus haji. Dengan dua nusuk, dengan dua kali ihram. Ini haji ifrad, haji saja dan satu ihram. Ihram apa? Ihram haji. Kalau ini dua kali ihram, yaitu ihram umrah sama ihram apa? Ihram haji. Ihram ini bukan kain ihram ya. Ihram ini berihram. Taib. Haji kiran sama umrah plus haji, tetapi satu ihram, satu nusuk, satu ihram aja. Satu ihram ini yang mewakili haji dan umrah sekaligus. Dari sini kita tahu haji ifrad dan haji kiran cuma satu ihram. Kali ini ihramnya haji, ini ihramnya haji dan umrah. Makanya kalau di haji ifrad dia waktu berihram dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Dia satu saja, haji. Kalau ini enggak, dia mengatakan Allahumma labbaika hajjatan hajjan wa umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah sekaligus. Tapi kalau haji tamattu, dia ihramnya dua kali. Ihram pertama dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Ihram kedua dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku umrah. Ihram lagi, ya Allah, aku haji. Tentu antum masih bingung ya. Karena antum tidak pernah haji. Kalau yang sudah haji insya Allah sudah paham. Nah, bagaimana proses ifrad? Ini haji ifrad. Bedanya haji dan umrah. Umrah itu bisa dikerjakan setiap saat kapan saja. Adapun haji, dia punya waktu tertentu, tidak boleh dikerjakan kecuali bulan-bulan tersebut. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada 3. Yaitu Syawal, kemudian apa? Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah. Loh, Ustaz boleh haji di bulan Syawal enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi semua processing haji semuanya terjadi di bulan Dzulhijjah. Tetap tanggal 9 Dzulhijjah sama tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi mulai startnya boleh dari bulan Syawal. Misalnya seorang datang dari India. Kemudian dia melewati lautan atau naik pesawat. Dia tiba di tanah suci Mekah di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Maka sejak tanggal 1 Syawal dia sudah boleh pakai kain ihram. Dan dia langsung bilang, labbaik Allahumma hajjan. Karena dia haji ifrad. Tapi kalau dia datang bulan Ramadan, dia belum boleh. Dia belum boleh mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Karena itu belum waktu haji. Paham tidak? Saya ulangi, umroh bisa dikerjakan kapan saja. Sekarang ente juga boleh bisa umroh. 5 bulan lagi, kapan saja ente ingin umroh, tidak ada batasan waktu. Mau siang, mau malam, mau tanggal berapa saja, bulan apa saja boleh. Kalau haji tidak, bulannya tertentu.
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maksudnya Anda mulai start ihram boleh sejak bulan apa? Syawal. Jadi kalau orang haji ifrad, dia cuma haji saja, maka dia begitu sampai di tanah suci, tanggal 1 misalnya, langsung dia di atas pesawat, dia bilang labbaik Allahumma hajjan. Maka dia sudah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dia sudah pakai ihram. Dan itu kain ihram terus dia pakai sampai 10 Dzulhijjah. Lumayan enggak? Lumayan. Berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 2 bulan, 10 hari. Tapi kalau dia bilang di bulan Ramadan, labbaik Allahumma hajjan, enggak sah. Karena dia belum masuk apa? Bulan haji. Paham? Sama orang berhaji kiran juga bisa demikian. Dia boleh datang langsung berihram sejak bulan Syawal. Itu disebut, makanya disebut dengan bulan-bulan haji. Ya. Nah, bagaimana dengan haji tamattu? Haji tamattu processingnya ada 2 kegiatan. Umrah dulu baru apa? Haji. Haji kiran sama persis seperti haji ifrad. Jadi haji kiran itu pelaksanaannya sama persis dengan haji kiran, tidak ada bedanya. Haji ifrad, haji kiran sama persis, tidak ada bedanya. Bedanya cuma haji kiran harus nyembelih kambing. Jadi haji kiran ya. Haji kiran tes. Jadi haji kiran sama haji ifrad prosesnya sama, cuma sekali ihram. Begitu datang ke tanah suci, tanah Mekah, tanah haram, ya, mikot ihram sampai tanggal 10. Enggak lepas-lepas ihram tersebut. Mau datang bulan apa terserah, yang penting Syawal, Dzulqa'dah. Ya, mau datang langsung tanggal 10, tanggal 9 langsung ke Arafah baru ihram boleh juga, enggak apa-apa. Tapi dia cuma satu kegiatan. Bedanya kalau pada haji kiran, pada niatnya Allahumma labbaik hajjah wa umrah. Ya Allah, aku niatkan haji dan umrah sekaligus. Adapun kalau haji ifrad cuma haji. Allahumma labbaik apa? Hajjan. Kemudian pada yang kedua, kalau kiran harus potong hadyu. Kiran harus potong kambing atau onta ya, atau sapi ya, kiran. Adapun kalau haji ifrad tidak. Adapun ifrad tidak. Itu bedanya. Nah, sekarang kita fokus pada haji tamattu karena jemaah haji Indonesia rata-rata hajinya tamattu. Yang ifrad ada segelintir orang sedikit sekali. Rata-rata hajinya apa? Tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru apa? Haji. Maksudnya apa? Dia umrah dulu, dia pergi ke tanah suci, dia umrah. Misalnya dia datang tanggal 1 Dzulhijjah. Datang 1 Dzulhijjah, kemudian dia berumrah. Ihram dulu, labbaik Allahumma umrah. Kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian cukur, selesai. Tanggal 1 dia umrah. Setelah dia cukur, ya udah dia pakai baju biasa lagi. Kemudian dia boleh menggauli istrinya, enggak ada masalah, pakai minyak wangi. Tanggal 8 baru dia ihram lagi, labbaik Allahumma hajjan. Jadi dia 2 kali kegiatan. Kegiatan umrah dulu, baru kegiatan apa? Haji. Faham? Jadi ihramnya berapa kali? 2 kali. Kalau ifrad dan qiran ihramnya berapa kali? Sekali saja. Paham? Saya ulangi, haji tamattu itu dikatakan tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Apa sisi kesenangan yang didapatkan oleh haji tamattu? 2 kesenangan. Yang pertama dalam satu safar, dia langsung umrah dan haji. Adapun yang ini cuma haji-haji doang. Dia bisa satu safar, umrah dan haji. Yang kedua, dia bersenang-senang antara umrah dan haji, dia bersenang-senang. Dia boleh pakai baju, boleh berhubungan dengan istrinya, boleh pakai minyak wangi, boleh melakukan seperti belum umrah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Kata Allah, barang siapa yang
bersenang-senang dan setelah umrah menuju haji, maka dia harus bayar potong hadiyu. Nah, sisi samanya antara tamattu dengan qiran ini juga sama-sama, ini juga harus apa? Harus apa? Potong hadiyu. Hadiyu itu maksudnya hewan ya. Kalau kita orang korban namanya udhiyah, kalau hewan yang dibawa untuk ke tanah suci namanya hadiyu. Hadiyu ya. Paham? Paham tidak? Ya. Baik. Kalau sudah, antum mau foto? Foto silakan. Saya pergi dulu deh kalau itu. Gimana panitia? Saya boleh tanya langsung? Silakan Dawa. Oh ya, lupa. Jadi orang yang haji tamattu yaitu umroh baru haji ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Baik, sudah difoto belum? Sudah ya. Sekarang saya hapus ya. Jamaah Haji Indonesia. Jamaah Haji Indonesia. Terbagi menjadi dua. Ya. Gelombang pertama, ini halaman berapa Andre? Coba di aplikasi ada kayaknya. Gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, gelombang pertama maksudnya apa? Maksudnya mampir dulu ke Madinah. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Nah, bagi orang gelombang pertama ke Madinah terlebih dahulu, maka dia kan umrah dulu. Ya, ini sekarang jamaah haji Indonesia yang apa? Tamattu. Dia umrah dulu. Maka umrahnya berangkat dari Madinah. Berarti umrahnya dari Madinah. Dari Madinah. Mikotnya Bir Ali. Mikotnya Dzulhulaifah atau orang kenal dengan Bir Ali. Adapun yang langsung ke Mekah, maka umrahnya dari Indonesia. Maka mikot orang Indonesia yaitu di mana? Ya Lam-Lam. Ya Lam-Lam maksudnya di atas pesawat. Itu. Jadi kalau orang mau umrah dulu, dia akan, misalnya nanti saya berangkat insya Allah tanggal 2 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Agustus. Saya ke Madinah dulu. Saya gelombang pertama. Saya ke Madinah, kemudian 4 hari, setelah itu, karena saya haji tamattu, Dzulhijjah sudah bulan haji belum? Sudah, maka saya bisa bikin umrah tamattu. Beda kalau saya datang bulan Ramadan, saya mau bikin umrah tamattu, maka umrahnya bukan umrah tamattu. Karena bukan di bulan haji. Bulan-bulan haji mulai dari apa? Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka di antara syarat umrah tersebut menjadi umrah tamattu tersebut harus dikerjakan di bulan-bulan haji. Karena saya datang nanti sudah Dzulhijjah, ya sudah berarti saya langsung bisa niat umrah namanya umrah tamattu. Saya bilang labbaik Allahumma umrah. Kapan saya ucapkan gitu? Saya ikut mikotnya penduduk Madinah. Mikotnya penduduk Madinah di Bir Ali, Dzulhulaifah. Maka saya berangkat pakaian ihram, kemudian saya pun di Dzulhulaifah saya bilang labbaik Allahumma umrah. Kemudian saya berangkat. Sampai di Mekah saya lakukan umrah, saya bertahalul pakai baju biasa lagi, tunggu tanggal 8 untuk hajian.
Adapun yang gelombang kedua, mereka lewat pesawat. Lewat pesawat, maka kebanyakan jemaah Indonesia, mereka mikotnya di Bandara Jeddah. Dan ini ada fatwa sebagian ulama. Tapi yang benar, itu pendapat yang tidak tepat. Karena dia telah melewati mikot. Dan Jeddah bukan mikot. Ya. Bandara King Abdul Aziz bukan apa? Mikot. Jadi mikotnya harus di atas pesawat di Yalamlam. Nah di Yalamlam ini kita boleh mikot setengah jam sebelumnya karena pesawat bergerak dengan apa? Cepat. Makanya sebelum itu sudah siap-siap. Sudah siap-siap, tidak apa-apa, 1 jam sebelumnya juga boleh. Para ulama sepakat, kita berihram sebelum mikot sah. Seharusnya kita berihram pas tepat di titik mikot. Tapi karena pesawat dalam 1 jam bisa 800 kilo, gerakannya cepat, maka keberadaan dia di atas mikot sangat cepat. Maka para ulama mengatakan boleh dia bermikot sebelumnya. Kalau dia khawatir ketiduran, dia boleh berihram, maksudnya sebelum mikot. 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya, langsung dia bilang labbaik Allahumma umrah. Tapi ada pengumuman, para jamaah haji sekalian, 1/4 jam lagi kita akan melewati mikot. Ya udah dia siap-siap, bangunkan yang lain. Jadi dia mikot di atas pesawat, labbaik Allahumma apa? Umrah. Paham ini? Tapi kalau sudah, maka kita lanjutkan, kita akan bahas tentang masalah umrah. Tetap umrah dulu ya. Kan haji tamattu. Hah? Haji bagi yang mampu. Ya. Kalau orang berhutang untuk haji, berarti dia tidak wajib haji. Dia tidak wajib haji. Kecuali misalnya haji biayanya 40 juta, cuma tinggal 5 juta. Ya mungkin dia boleh utang lah. Karena dia bisa targetkan dalam 5 bulan, dia bisa cicil sejuta-juta. Tapi kalau dia mau haji utangnya 35 juta, ya enggak usah haji. Berarti Anda tidak wajib. Ini kalau cuma ngutang tinggal sedikit, itu lain cerita. Ya, tapi kalau masih utang, mau haji berapa? 40 juta, sudah saya hutang 40 juta ya. Enggak usah haji. Ya, kasih makan aja anak istrimu ya. Karena berarti tidak mampu. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang fikih umrah. Umrah itu adalah rangkaian dari mikot, ihram di mikot, kemudian menuju Ka'bah, untuk apa? Tawaf. Setelah itu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Salat 2 rakaat. Setelah itu sa'i. Menuju sa'i. Untuk apa? Sa'i. Kemudian cukur. Gundul atau cukur pendek. Ini namanya fikih umrah. Ya, taib. Ihram di mikot bagi gelombang pertama, mikotnya di mana? Di Bir Ali, kota Madinah. Dari Madinah ke Mekah sekitar 500 kilo. Maka dia tatkala di mikot, dia bilang labbaik Allahumma umrah. Kalau dia bisa sholat sebelumnya, sebelum berihram itu lebih baik. Sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali, ya, Masjid Mikot. Baru kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Setelah itu dia berjalan menuju Mekah. Dalam perjalanan dia harus dianjurkan banyak bertasbih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kata Nabi SAW, afdalul haji al-ajju wa sajju. Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak, yang paling keras teriakan talbiyahnya dan yang paling banyak menyembelih hewannya. Maka di antara hal yang bisa menjadikan haji seorang afdal, dia banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu kira-kira 500 kilometer. Maka dia perbanyak talbiyah. Sebagian jemaah haji naik bis, pertama semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik 5 menit. Habis itu tidur.
Tidur, bangun-bangun sudah sampai. Sampai di hotel. Enggak, kita pingin di tengah perjalanan banyak apa? Talbiyah. Ya, bangunkan teman, istri ingatkan, banyak talbiyah. Setelah itu, sampai di hotel, kita pakai kain ihram masih. Kemudian kita tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah. Nanti cara tawafnya kita jelaskan di bawah. Ya. Setelah itu, kemudian kita sholat di belakang makom Ibrahim. Ya. Ya, kita mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kemudian salat 2 rakaat dengan salat yang ringan. Jangan lama-lama, rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian apakah minum Zam-Zam? Kalau perlu. Kalau haus silakan minum, kalau enggak langsung aja apa? Sa'i. Karena yang datang dari Nabi minum air Zam-Zam adalah tatkala tawaf ifadah, bukan tawaf umrah. Nabi minum air Zam-Zam setelah tawaf itu tatkala tawaf ifadah, bukan tawaf umrah. Tetapi bisa dikiaskan kalau memang seorang haus ingin minum setelah tawaf, silakan setelah sholat 2 rakaat. Tapi minum air Zam-Zam itu bukan manasik umrah, paham? Bukan manasik umrah, ingin minum silakan. Jangan dianggap ini rangkaian daripada manasik umrah. Manasik umrah cuma ini, ihram, tawaf, sa'i, cukur, paham? Setelah sa'i 7 kali, nanti insya Allah kita jelaskan dalam praktek. Kemudian menuju cukur gundul. Ya, kalau kita masih jauh jarak antara umrah tamattu dengan haji. Haji kan 8 Dzulhijjah mulai. Kalau ternyata kita umrah tamattu bulan Syawal masih lama. 1 bulan lebih, gundul saja enggak apa-apa. Gundul saja. Tapi kalau jarak kita antara selesai umrah dengan haji cuma 4 hari, cuma 5 hari, cuma seminggu, maka jangan gundul. Cukur tapi sisakan untuk kita gundul nanti tanggal 10. Untuk kita gundul tanggal 10. Kebanyakan jemaah haji, jarak antara selesai umrah dengan haji pendek, maka tidak usah gundul. Cukur apa? Pendek saja. Ya, cukur pendek. Meskipun gundul lebih afdal, tapi karena ada keperluan untuk digunduli pada tanggal 10, maka setelah umrah jangan gundul, cuma cukur apa? Pendek. Paham? Paham ya? Ini umrah seperti ini ya. Ihram di miqat, menuju Ka'bah, belakang makam Ibrahim, sa'i, kemudian gundul. Nah, orang yang sedang ihram, berlaku larangan-larangan ihram. Ya. Orang yang sedang ihram berlaku larangan-larangan berlaku. Larangan ihram coba lihat di buku halaman berapa? Di aplikasi bisa lihat juga, lihat buka di fikih umrah. Setelah fikih umrah ada namanya ihram di miqat. Ada larangan-larangan ihram, larangan-larangan. Antum pencet ada banyak. Ini ya. Larangannya memotong, mencukur, mencabuti rambut atau bulu badan. Larangan memotong kuku, larangan pakai minyak wangi, larangan menutup kepala bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, berburu hewan buruan darat, melakukan akad nikah, menikah dan melamar, melakukan hubungan suami istri, bercumbu, tidak sampai jima, semuanya dilarang. Ada berapa? Ada banyak ya. Selama antum ihram, antum tidak boleh melakukan itu semuanya. Sebenarnya apa sih filosofi ihram? Filosofi ihram itu, kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, banyak perkara-perkara yang tadinya halal jadi haram. Ihram itu bahasa Arab artinya pengharaman. Ihram artinya apa? Pengharaman. Saya sering memberi logika seperti solat. Solat dibuka dengan tahrimuha takbir. Pengharamannya dengan takbir. Kalau orang sudah bilang Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi dilihat kanan, lihat kiri, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi sambil makan permen, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah ihram dalam solat. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul apa? Ihram. Kata Nabi SAW, tahliluha taslim. Dan penghalalannya, tahallulnya dengan salam. Kalau ente sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan enggak? Boleh, boleh makan, boleh buang angin, boleh macam-macam. Tadi sebelumnya enggak boleh. Jadi sebelum sholat masih boleh makan. Masih boleh minum, masih boleh lihat kanan, lihat kiri. Begitu Allahu Akbar, haram semuanya. Kapan boleh lagi? Kalau sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kira-kira umrah juga demikian. Kalau ente sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, kalau sholat Allahu Akbar, kalau dalam ihram, saya berniat untuk ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka berlakulah larangan-larangan.
Kapan sudah boleh lagi? Kalau sudah gundul. Kalau sudah gundul di sini atau cukur pendek, maka di sini tahallul. Tahallul artinya apa? Penghalalan kembali. Ihram artinya apa? Pengharaman. Artinya apa? Pengharaman. Apa saja yang diharamkan? Apa saja yang diharamkan? Banyak ya disebutkan ya. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian seperti ini. Tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai celana panjang, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai songkok. Semua pakaian yang biasa dia pakai, yang dijahit membentuk anggota tubuh, maka tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai apa? Kain cuma. Kain bawah, kain atas. Izar dan apa? Rida. Itu yang boleh dipakai. Itu saja. Adapun jubah, celana panjang, ini semua tidak boleh. Celana dalam, kaos dalam, semuanya tidak boleh dipakai. Ya, gampangannya demikian ya. Bukan yang dilarang yang ada jahitannya, jangan salah paham. Bukan yang dilarang setiap ada jahitan dilarang, bukan. Tetapi yang dijahit membentuk anggota tubuh, itu yang dilarang. Bukan yang ada jahitannya. Banyak perkara yang ada jahitannya boleh kita pakai. Contoh, boleh pakai sabuk. Ada jahitannya enggak? Ada. Boleh pakai kain ihram, tulis Al-Ikhlas Tour, Duku Bima, yes, boleh dijahit. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena jahitannya cuma bikin lambang, nggak ada masalah. Bukan dijahit membentuk anggota apa? Tubuh. Contoh, pakai tas, ada jahitannya nggak tasnya? Ada. Bawa dompet, dompetnya ada jahitannya nggak? Ada. Sendal, bawa di Indonesia, bagus-bagus, sendal kulit, enak dipakai, ada jahitannya nggak? Ada. Itu semua boleh, bukan itu yang dilarang. Sebagian jemaah haji menyangka setiap yang ada jahitannya enggak boleh. Sendal ada jahitannya enggak boleh. Beli sendal yang murah dari plastik, lecet. Begitu dompet ada jahitannya, ini enggak apa-apa, darurat. Dari situ antum tahu bahwasanya pakai kacamata boleh, enggak ada jahitannya. Enggak ada hubungannya, bukan itu. Pakai jam juga apa? Boleh. Enggak ada kaitannya dengan itu semua. Paham sampai sini? Di antara larangan adalah tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh seorang kemudian pakai lagi ihram panas-panas, kemudian kainnya taruh di atas kepala. Tidak boleh, ini haram, tidak boleh. Ya, tapi kalau di bawah tenda enggak ada masalah. Atau dia bawa payung enggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai topi, pakai sorban, penutup kepala, maka tidak. Ini semuanya ada dalilnya. Tapi kita karena singkat aja, nanti baca aja di buku atau di aplikasi. Kemudian dilarang di antaranya tidak boleh pakai minyak wangi. Orang yang sedang berihram, sebelum berihram dia boleh pakai minyak wangi. Nabi dulu pakai minyak wangi. Sebelum misalnya antum sebelum mikot di Bir Ali di Madinah, antum pakai minyak wangi, taruh di kepala, di janggut, di badan, pakai deodoran, tidak ada masalah. Sebelum berihram. Setelah itu antum pakai ihram, antum bilang labbaik Allahumma umrah, sudah tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Tapi sebelum berihram, Anda boleh pakai minyak wangi. Yang dilarang jangan tumpahkan minyak wangi ke baju, tidak boleh, ke kain ihram. Tapi kalau di badan, tidak apa-apa. Meskipun nanti kain ihram mengenai minyak wangi tersebut. Tidak ada masalah. Karena Nabi dahulu sebelum berihram, dia pakai apa? Minyak wangi. Ya. Setelah berihram tidak boleh lagi. Apa itu minyak wangi? Ya minyak wangi ma'ruf minyak wangi. Bukan semua yang baunya enak disebut minyak wangi. Ya. Tidak semua yang baunya enak disebut dengan minyak wangi. Tidak semua yang baunya tajam disebut dengan minyak wangi. Contoh, seorang berihram, apalagi tidur di Mina, mungkin kena AC masuk angin. Boleh enggak pakai balsam? Boleh, karena balsam bukan minyak wangi. Sampai sekarang belum ada orang jadikan balsam sebagai minyak wangi. Belum ada ya. Contoh, bolehkah pakai minyak kayu putih? Boleh. Minyak lawang boleh. Ya, minyak gosok boleh. Tapi hati-hati ada namanya minyak yang aromaterapi, itu minyak apa namanya? Itu bau-bau harum gitu jangan, karena dikasih parfum, itu tidak boleh. Tapi selain itu yang bukan minyak wangi maka tidak mengapa. Ustaz boleh enggak pakai sabun? Boleh, selama sabunnya tidak dikasih minyak wangi. Di sana dijual sabun tanpa minyak wangi. Sabun bau sabun ya. Bau sabun bukan bau minyak wangi. Itu enggak ada masalah. Sabun umrah, sabun haji. Atau sabun yang ternyata pakai misalnya pakai
zaitun. Dia bukan aroma minyak wangi ya, zaitun, aroma zaitun. Dia bukan minyak wangi. Itu enggak ada masalah. Ya. Jadi yang dilarang adalah minyak wangi. Adapun balsam, minyak kayu putih ya, enggak ada masalah. Nah, itu namanya larangan ihram. Harus dihindari selama berihram. Kemudian tawaf, kemudian salat 2 rakaat, kemudian sa'i, kemudian gundul, cukur pendek. Nah, kalau antum sudah cukur pendek, perempuan caranya rambutnya dikumpulkan, dipotong seukuran ruas jari. Setelah itu sudah selesai. Berarti antum sudah bertahalul lagi. Ibarat orang salat sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah bertahalul, boleh mandi, boleh pakai minyak wangi, boleh bercumbu dengan istri, boleh menggauli istri. Boleh. Kapan ihram lagi? Tanggal 8. Setelah selesai umrah, baru kemudian apa? Haji. Menuju apa? Haji. Nah, haji ini prosesinya kita tulis tanggalnya. Tanggal 8, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya, tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Apa yang dilakukan hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah, coba lihat di situ, di aplikasi kan ada. Coba di aplikasi buka Fikih Haji. Bukunya 170, halaman 170. Lihat Fikih Haji, kemudian Haji Tamattu, umrah, menetap di Mekah, pelaksanaan haji. Nah, pelaksanaan haji. Pencet, nah situ ada tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari Tarwiyah. Nah, tanggal 8 antum pencet hari Tarwiyah. Adapun hari Tarwiyah, maka seorang apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, dia mandi, bersih-bersih, yang perlu dipotong, yang perlu dicukur. Kemudian seperti persiapan mau umrah, dia kemudian setelah mandi pakai minyak wangi, ya pakai deodoran, minyak wangi di rambutnya, minyak wangi di janggutnya, minyak wangi di badannya. Kemudian dia pakai kain ihram. Mau ihram lagi, tapi ihram apa? Ihram haji, bukan ihram umrah. Umrah sudah selesai. Sekarang ihram apa? Ihram haji. Tadi di sini masa menunggu antara umrah dan haji. Apa yang dilakukan? Bebas ya, boleh berhubungan dengan istri. Ini banyak orang tidak ngerti di sini. Mereka menyangka kalau sudah sampai Mekah enggak boleh berhubungan dengan apa? Istri. Sampai selesai haji. Sehingga sebagian mereka meredam rindu, kasihan ya. Ya, jadi benar, mereka enggak ngerti. Mereka menyangka kalau sudah umrah enggak boleh berhubungan dengan apa? Istri. Ya, padahal di sana namanya orang susah menundukkan pandangan, ada model berbagai macam jemaah haji, berbagai macam negara yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Belum di Indonesia belum pernah lihat bidadari, sampai sana banyak apa? Bidadari. Kemudian rindu sama istri ternyata tidak boleh. Ya, banyak orang Indonesia tidak ngerti akan hal ini. Ternyata boleh, tidak boleh lagi nanti kalau sudah tanggal 8, paham? Ya, karena saya pernah ditanya sama seorang, Ustadz, sekarang ini boleh enggak saya berhubungan sama istri? Boleh. Langsung dia teriak pergi, tidak ngomong apa, langsung cabut entah kemana. Kayaknya sudah pendam rindu ya. Kasihan, dia enggak ngerti kalau ternyata apa? Boleh ya. Ya mungkin dia datang awal, menunggunya terlalu lama ya. Ternyata tidak. Dan sebagian jemaah haji mereka bekerja sama, mereka buat kamar barokah. Ya. Jadi kamar tersebut ada jam-jamnya. Tidak apa-apa, ini namanya berta'awun dalam kebaikan. Tidak ada masalah ya. Namanya orang ada keperluan, tidak ada masalah. Dulu aja Nabi SAW ada sahabat 20 orang datang, 20 hari Nabi suruh mereka pulang karena mereka rindu sama istri mereka ya. Taib. Setelah tanggal 8 tadi mandi-mandi semua, kemudian pakai minyak wangi semua, potong yang perlu dipotong, cukur yang perlu dicukur. Kemudian mandi, kemudian pakai kain ihram. Maka tanggal 8 bilang apa? Labbaik Allahumma hajjan, karena mau hajian. Labbaik Allahumma hajjan. Setelah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka
kemudian berangkat di waktu duha menuju ke Mina, Nah, mabit di Mina pada tanggal 8 hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau seorang tidak melakukan seperti banyak jemaah haji Indonesia, mereka tidak bisa tanggal 8 di Mina, mereka langsung ke Arafah, tidak apa-apa. Tetapi yang afdal adalah di tanggal 8 di Mina. Sebagian orang memaksa, Ustaz saya ingin sekali ke Mina. Saya bilang silakan, yang penting Anda tahu jalan. Karena yang paling utama adalah tanggal 9-nya, tanggal 8 ini hanya muqaddimah. Seandainya seorang tidak melewatinya, hanya skip langsung, tidak menjalankannya, enggak ada masalah. Karena yang paling utama adalah tanggal 9, itulah rukun haji. Wukuf di Arafah. Tanggal 8 tidak wajib. Sebagian jemaah haji, mereka nekat tanggal 8, tidak apa-apa. Tapi memang risiko berat. Ya, mereka mungkin jalan kaki menuju Arafah, tidak ada bis yang jemput mereka, dan itu berat semuanya. Makanya saya, kalau ditanya, saya tidak pernah menganjurkan, kecuali anak muda. Ente hajian sendiri anak muda silakan. Tapi kalau dia sama ibunya, sama bapaknya, waduh. Saya bilang sudahlah ikut jamaah saja. Kecuali mereka berdiskusi sama pihak maktab dan itu dibolehkan, beberapa jemaah berhasil. Mereka bayar sekitar 250 rial atau 300 rial satu orang. Sehingga disiapkan bis khusus untuk pergi ke tanggal 8 ke Mina, disiapkan oleh pihak maktab. Dan itu kalau begitu tidak apa-apa. Saya bilang bar 500 juga tidak apa-apa. Yang penting bisa menjalankan apa? Sunnah. Tapi kalau ternyata pihak maktab tidak menyediakan, maka saya tidak anjurkan mereka nekat untuk tanggal 8 karena nanti tanggal 9-nya susah. Mereka tidak tahu tenda mereka di mana. Akhirnya doa mungkin tidak terlalu khusyuk karena bingung ngantri ini, enggak ada musim panas dan macam-macam, agak repot. Ya. Tapi kalau mereka bisa mengkoordinir untuk bisa membayar maktab dan maktab sediakan ada tambahan cas biaya, enggak ada masalah. Ya. Intinya kita bicara tanggal 8. Tanggal 8 adalah seorang kemudian mabit di Mina, dia sholat 5 waktu, ya 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dikosor tapi tidak dijamak. Dikosor tapi tidak dijamak. Paham? Kosor tapi tidak dijamak. Salat qobliyah ba'diyah tidak ada kecuali qobliyah subuh. Salat qobliyah ba'diyah tidak ada kecuali qobliyah subuh. Adapun salat duha silakan, salat malam silakan. Perbanyak talbiyah, perbanyak berzikir. Kemudian tanggal 9. Di waktu duha tanggal 8 dia pergi menuju Arafah tanggal 9. Tanggal 9 maka waktu wukuf dimulai ba'da zuhur. Sebelum zuhur tidak wukuf. Jamaah haji dianjurkan tiba tanggal 9 istirahat, tidur. Ya. Jangan ngobrol sana sini, jangan jalan sana sini, jangan selfie sana sini, jangan foto sana sini. Kenapa? Karena waktu wukufnya mulai ba'da zuhur sampai maghrib. Jadi wukufnya dari zuhur sampai apa? Maghrib. Ya. Zuhur sampai apa? Maghrib. Sampai maghrib. Sebelumnya enggak, sebelumnya tidak wukuf. Nah khawatirnya kalau di pagi hari jam 9 ngobrol terus ketawa ketiwi sampai jam 11 begitu habis duhur ngantuk. Akhirnya judulnya tidur di Arafah. Ya. Sah sih sah, cuma kurang keren gitu. Harusnya kita berdoa di padang Arafah, bukan tidur di padang Arafah. Dan memang letih, jamaah haji nanti letih. Ustaz, meskipun kita sudah tidur pagi, terkadang siang masih apa? Ngantuk. Maka disitulah perlu kerjasama, bikin kopi kayak dulu saya pernah hajian, ada bagian yang semprot-semprot, ada yang ngantuk disemprot, seger lagi. Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, kerjasama ya. Ya, kalau enggak minum kopi yang pahit yang ada gulanya biar apa? Biar enggak ngantuk atau pindah suasana. Karena berdoa sama istri, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, wa khairud du'a du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Setelah itu sampai malam. Begitu maghrib, ada tahapan berikutnya saya lupa. Di sini ada namanya Muzdalifah. Ya. Muzdalifah. Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Sini mabit di Muzdalifah. Dan kemudian sholat maghrib isya dikerjakan di Muzdalifah. Dikerjakan di Muzdalifah sebagaimana Nabi SAW. Kemudian tidur di situ. Bagi yang laki-laki yang mampu wajib tidur sampai subuh. Wajib tidur sampai apa? Subuh. Karena Nabi tidur sampai subuh. Dan Nabi memberi keringanan kepada para wanita untuk an yadfa'u keluar dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam.
enggak apa-apa. Untuk segera ke Mina untuk lempar jamarat. Adapun yang tidak punya halangan, maka wajib tidur di situ. Sunnahnya demikian. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana kalau kita enggak bisa tidur situ? Dipaksa oleh maktab harus keluar jam 3 malam. Ya sudah, enggak apa-apa. Secara hukum antum sudah boleh keluar karena antum itu bukan sendirian, antum dalam satu grup. Dalam grup tersebut ada ibu-ibunya dan mereka dibolehkan keluar jam 2, keluar jam 3 enggak ada masalah. Nah, antum sebagai pengantarnya boleh juga ikut, ya. Jadi tidak ada masalah. Keluar jam 2, keluar jam 3, tapi yang afdal adalah sampai apa? Subuh, ya, sampai subuh. Dan inilah suasana yang paling sulit di antara semuanya. Adalah mabit di Muzdalifah. Saya maksudnya beberapa kali model haji, berbagai macam model saya dapati. Ada yang sangat mudah, ada yang terkadang susah harus tidur dekat tempat sampah, ada yang harus tempat sampah kita pindahin dulu baru bisa kita tidur. Pernah berbagai macam apa? Situasi. Ya tinggal berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Ya, kalau hanya numpang lewat sih gampang, tapi maksud saya yang mau tidur, turun tidur terkadang sulit, terkadang apa? Gampang. Tergantung kemudahan yang Allah berikan. Sampai subuh. Setelah subuh, kemudian sholat subuh di Muzdalifah, kemudian berdoa kepada Allah sampai matahari mulai menguning, kemudian lanjut tanggal 10. Tanggal 10 yang dikerjakan apa? Lempar jamarat, kemudian apa? Lempar jamarat, kemudian cukur rambut, kemudian tawaf, ya, tawaf. Tanggal 10, lempar jamarat, cukur rambut dan tawaf. Ini sudah di atas ya? Di atas sudah belum? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk tanggal 10, perhatikan. Tanggal 10 ini ada 4 kegiatan. Ada 4 kegiatan. Ada 3 lah, jangan 4. Ada 3 kegiatan. Apa kegiatan tersebut? Yang pertama adalah lempar jamrat. Lempar jamratul aqabah. Yaitu jumroh yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah cukur, gundul. Atau cukur pendek. Mana yang lebih utama, gundul apa cukur pendek? Gundul ya. Saya bilang sama jamaah haji yang saya bimbing, saya bilang, bapak-bapak sekalian, ya, nanti tanggal 10 kita gundul semuanya. Cukur pendek boleh, tapi gundul lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi mendoakan orang yang gundul 3 kali. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Semoga orang merahmati orang yang gundul. Semoga Allah merahmati yang gundul. Yang cukur pendek, maknanya Rasul cukur pendek, yang cukur pendek juga. Tapi yang gundul didoakan 3 kali, yang cukur pendek doakan cuma berapa kali? Sekali. Maka yang lebih afdal apa yang? Gundul. Saya bilang insya Allah kita semua gundul. Yang cukur pendek juga boleh, tapi nanti kita bully di sana. Kejadian waktu haji kemarin, ada orang tidak pernah gundul seumur hidup mungkin gundul waktu SD aja. Setelah itu enggak pernah gundul. Kemudian dia gundul waktu tanggal 10. Lewat depan istrinya pangling. Cari suamiku mana? Suaminya lewat gitu. Enggak pernah lihat suaminya gundul, bingung dia. Jadi ya, hari itu yang gundul lebih gagah daripada yang tidak gundul. Cuma hari itu aja. Tapi yang ketiga adalah tawaf. Tawaf, ifadah, dan sa'i haji. Taib. Bagaimana dengan menyembelih sembelihan? Kita wakilkan kepada orang. Ya, cuma kita fokus kepada 3 ini. Aturannya, ketiga ini boleh dilakukan tanpa urutan. Adapun Nabi urutannya begini, lempar, gundul, baru tawaf ifadah. Kata Nabi, if'al wala haraj, lakukan. Wa ma su'ila yauma idzin an syai'in quddim wala ukhir ila qala if'al wala haraj. Nabi ditanya pada hari tersebut, apa yang didulukan, kata Nabi lakukan saja, enggak ada masalah, mau ini dulu, terserah.
Ada yang tawaf dulu sa'i haji baru kemudian gundul baru lempar. Ada yang tawaf sa'i dulu lempar baru gundul, terserah. Ada mau gundul dulu baru lempar baru tawaf, terserah. Ya. Boleh lakukan tanpa urutan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika sudah melakukan dua dari tiga, maka tahallul awal. Tahallul awal itu apa? Boleh semua larangan dilakukan kecuali cumbu istri. Contohnya, antum sudah lempar, sudah gundul. Habis lempar gundul, sudah boleh pakai baju, sudah boleh pakai penyawangi. Tapi tidak boleh cumbui apa? Istri. Masih belum boleh. Masih boleh bilang, sayang kamu cantik sekali. Belum boleh. Ya. Karena, ya belum boleh. Kalau sudah tiga-tiganya, jika sudah tiga-tiganya, ketiganya, maka tahallul sani. Tahallul sani. Dalam kurung boleh semuanya. Boleh menggauli apa? Istri, boleh. Paham? Kalau antum sudah lempar, gundul, sudah tawaf sa'i ifadah sa'i haji, sudah. Boleh ente bawa istri ente langsung ke hotel, boleh. Karena semuanya sudah halal, berarti sudah tahallul dua. Baik, saya tanya sama antum. Kalau ada orang, dia tawaf, sa'i, haji, gundul. Lempar belum. Apa yang boleh dia lakukan? Semuanya kecuali apa? Wanita. Karena dia baru tahallul berapa? Tahallul awal. Jadi yang penting dua di antara tiga tahallul awal. Kalau tiga-tiganya baru tahallul apa? Sani. Faham? Faham tidak? Itu tanggal 10. Ya. Biasanya jemaah haji, mereka lempar dulu, gundul, tawafnya diakhirkan. Nanti setelah jemaah reguler, mereka biasanya lempar dulu baru gundul, tawafnya nanti kalau sudah balik ke Mekah. Tanggal 14, tanggal 15, dan seterusnya. Ya. Kalau jemaah yang saya bawa, biasanya kita langsung ya. Terkadang lempar gundul langsung tawaf, terkadang kita balik, tawaf sa'i dulu, baru kita gundul, kemudian kita ganti baju semuanya, baru menuju ke Mina, baru lempar jamarat. Terserah, hari itu juga bisa selesai. Terserah masing-masing, ini kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau sudah, entah tahallul awal, tahallul tsani, terserah, ini bisa ditunda, tawafnya bisa ditunda. Maka hari 11, 12, 13. Tanggal 11, ingat, yang tanggal 10 yang dilempar cuma jumrah ketiga. 7 kali. Adapun tanggal 11 yang dilempar tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kapan dilempar? Setelah ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Waktunya panjang sampai maghrib. Kalau tidak bisa maghrib, maka sampai malam. Sampai malam sampai subuh. Enggak ada masalah, yang penting sebelum azan subuh. Ya, bahkan kalau tidak sempat boleh dijamak takhir, enggak ada masalah. Hari 11, 12 dilempar pada tanggal 12, boleh. Intinya mulai start ba'da zuhur. Lemparnya gimana? Jamarat kita lempar yang pertama Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu kita ke kanan. Aturannya begitu. Ini jamarat kita ke kanan, kemudian berdoa kepada Allah. Kira-kira begini. Terus kemudian kita lanjut yang kedua, kita lempar lagi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita ke kiri, berdoa di kiri. Setelah itu kita maju lagi, baru kita lempar begini di yang ketiga. 1, 2, 3, 7. Selesai, tidak ada doa. Enggak ada doa. Tetapi kenyataannya, aturannya begitu. Jadi lempar pertama berdoa sebelah kanan. Nabi melakukannya demikian. Lempar kedua doa sebelah apa? Kiri. Kemudian lempar ketiga enggak ada doa. Tetapi kenyataannya untuk zigzag seperti itu susah karena padat sekali. Biasanya kita langsung ngambil kiri dari awal. Lempar pertama doa, lempar kedua doa terus lama-lama sampai diusir sama polisi ya. Jangan cepat-cepat santai, masih banyak permintaan. Utang belum lunas, berdoa terus. Baru yang ketiga enggak usah doa, yang ketiga langsung apa? Jalan. Jemaah Indonesia biasanya salah. Pertama dia tidak berdoa, kedua dia tidak berdoa, ketiga baru berdoa, itu salah.
Ya, tidak tepat. Sunnahnya yang pertama doa, yang kedua doa, yang ketiga tidak berdoa. Yang ketiga tinggal selfie-selfie. Jamaah jenisnya begitu ya. Taib. Terus malamnya tidur. Tidur, mabit, tidur. Ya, tanggal 10 sudah tidur. Tanggal 11 juga apa? Tidur. Ini hukumnya wajib ya. Kemudian tanggal 12 lempar. Tanggal 12 kita boleh ambil nafar awal, nafar tsani. Apa itu nafar awal? Nafar awal itu Anda melempar tanggal 12, tapi sebelum maghrib Anda harus tinggalkan Mina. Boleh nafar awal. Maka sudah langsung ke Mekah, tinggalkan Mina. Dan dua-duanya boleh. Nafar tsani, Anda lempar tanggal 12, tidur lagi. Tanggal 13, lempar lagi. Seperti tadi 3. Dan yang lebih afdol, nafar tsani. Karena Nabi SAW hajinya nafar tsani. Tapi Allah mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa." Yang ngambil nafar awal boleh, yang ngambil nafar tsani boleh, dosa mereka diampuni bagi yang bertakwa. Ya. Biasanya kita seringnya nafar tsani. Saya biasanya nafar apa? Tsani. Orang-orang Arab di sana biasanya nafar awal mereka. Mereka segera cepat pulang ya. Dapat itu langsung pulang. Kita pulang ngapain? Pulang belum bisa ke tanah air ya. Sudah nongkrong aja di situ. Ya, biasanya kalau sudah malam ke-13, tenda sudah kosong, sudah enggak ada orang. Orang sudah pada nafar awal. Dua-duanya boleh. Tinggal antum pilih nafar awal dan nafar tsani. Bedanya nafar tsani harus lempar lagi tanggal apa? 13. Kalau nafar awal tanggal 12 ente lempar, sebelum maghrib harus tinggalkan apa? Mina, selesai. Setelah itu, setelah selesai dari Mina, pulang ke Mekah, tinggal satu kewajiban terakhir yaitu tawaf wada. Yang belum tawaf silakan tawaf dan sa'i, yang sudah tinggal terakhir apa? Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Yaitu tawaf 7 putaran, 2 rakaat setelahnya menjelang kepulangan. Misalnya kita bis mau pergi ke bandara jam 12 siang, ya sudah jam-jam 8 kita tawaf sa'i. Oh, jam 7 boleh karena waktu memang ramai padat. Kalau misalnya jadi sekitar 4 jam sebelum bis berangkat kita bisa tawaf apa? Wada. Tinggal tawaf 7 kali seperti tawaf biasa, pakai baju biasa. Setelah itu salat 2 rakaat, setelah itu pulang. Pulang ke tanah air jadi Pak Haji ya. Yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, sekarang kita praktek insyaallah taala ya. Silakan. Di mana prakteknya? Lapangan. Oke. Silakan turun di bawah ya. Yang bawa kain ihram, bawa kain ihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك